Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku.
lagi kita mau muji Tuhannya, kita mau sama-sama menyerukan Yel Yel Shining Kids. Adik-adik di rumah siap ya, sama-sama kita mau menyerukan Yel Yel Shining Kids kita. Oke, siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, sama-sama kompak. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau muji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau menggerakkan tangan kita.
bersyukur Tuhan Yesus, kami menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kita ketemu lagi pada tanggal 30 Agustus 2020. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berikan kami telinga untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya boleh bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang Tuhan itu perlindungan kita. Ayatnya kita akan ambil di dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9 dengan judul Tuhan Perisaiku. Adik-adik tahu apa itu perisai? Nah, kalau yang belum tahu, pernah nonton film Avenger? Di situ ada Kapten Amerika salah satunya. Kapten Amerika menggunakan perisai atau tameng. Gunanya tameng atau perisai itu untuk melindungi dari serangan-serangan. Betul kan adik-adik? Sama seperti juga Tuhan. Tuhan sebagai perisai kita. Kenapa kita perlu perisai? Karena kita perlu perlindungan. Perlindungan yang bagaimana yang kita butuhkan adik-adik? Nah, perlindungan yang bagaimana? Kita saksikan dulu gambar-gambar cerita ilustrasi dari kakak ini. Silahkan. Nah, adik-adik, kakak kali ini akan memperagakan apa itu arti dari perlindungan. Kita ambil contohnya, di saat kita jalan-jalan, tiba-tiba hujan, kita akan basah. Jadi bagaimana caranya kita supaya tidak basah? Kita perlu perlindungan. Apa perlindungan yang kita cari? Kita cari plastik. Kita ada plastik, kita ambil plastik untuk melindungi, sehingga kita tidak basah lagi. Nah, itu arti perlindungan. Plastik ini melindungi kita supaya kita tidak basah. Adik-adik, kakak akan kasih satu lagi contoh tentang perlindungan. Kita perhatikan gambar berikut ini ya kak, adik-adik. Oke, kalau pada siang hari itu hawa pasti panas sekali. Kalau kita tidak mau terkena panas, kita harus pakai perlindungan, yaitu payung. Kita pada siang hari kalau kita lagi di luar rumah, kita berjalan-jalan untuk menghindari sinar matahari, kita harus menggunakan payung adik-adik. Payung ini sebagai alat perlindungan kita untuk menghindari kita dari panas teriknya matahari. Mengerti adik-adik? Adik-adik sudah melihat kan ilustrasinya atau cuplikan ceritanya? Ya, di sana digambarkan kalau kita itu butuh dengan perlindungan. Pada saat kita kehujanan, kita butuh perlindungan supaya badan kita tidak basah. Yang kedua, contohnya lagi, kita perlu perlindungan, yaitu payung alatnya untuk menghindari kita dari hawa panas matahari. Kalau kita sedang jalan, kita mau belanja ke Indomaret, aduh hawanya panas siang hari, kita perlu payung untuk melindungi kita dari matahari. Sama seperti juga hidup kita adik-adik, kita butuh dari perlindungan dari Tuhan. Kenapa kita butuh perlindungan?
Karena musuh kita, yaitu iblis, selalu menggoda kita, selalu mengerongrong kita, supaya kita jatuh ke dalam dosa lagi adik-adik. Tuhan tidak mau, makanya Tuhan memberikan kita perlindungan. Caranya bagaimana? Kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah adik-adik, di sini sudah dijelaskan cara kita minta pertolongan sama Tuhan, yaitu kita dengan meminta permohonan kepada Tuhan. Bagaimana caranya meminta permohonan? Kita melalui doa. Kita harus berdoa sama Tuhan dalam keadaan apapun. Keadaan kita senang, keadaan kita susah pun kita harus tetap berdoa. Jangan lupa, setelah Tuhan menolong kita sebagai perisai kita, pasti hati kita senang. Karena kenapa? Sama seperti kita tadi main hujan-hujanan, kita nggak mau badan kita basah, kita pakai ada plastik, kita pakai plastik untuk tutupan. Benar nggak? Kita kan pasti senang. Waduh, hujan tapi kita tidak basah. Sama seperti juga Tuhan sudah menolong kita, melindungi kita dari godaan setan yang akan merongrong kita, yang akan narik-narik kita. Tuhan telah tolong. Hati kita senang, kita harus selalu mengucap syukur. Karena bagaimana cara pertolongan Tuhan untuk menghapus dosa kita? Salah satunya yaitu Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Ingat itu adik-adik, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah menolong. Kita perlu perlindungan Tuhan, kita perlu perlindungan dari Allah. Karena selama perjalanan kita hidup di dunia ini, banyak godaan, banyak gangguan. Oke adik-adik sudah mengerti? Jadi pagi ini Tuhan mengajari kita untuk kita selalu minta perlindungan dari Tuhan. Karena hanya perlindungan dari Tuhan saja yang mampu menolong hidup adik-adik dan kakak sendiri. Begitu adik-adik. Jadi kita tetap selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, dan tetap kita mendengarkan firman Tuhan selalu. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap hari, baru bangun pagi, mau makan, mau berangkat sekolah, belajar, atau mau tidur, atau kita sediakan satu hari lagi berapa jam lagi tambahan untuk kita berdoa sama Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini saja firman Tuhannya. Yang pasti adik-adik harus dengar-dengaran sama Tuhan, sama mama. Perlindungan dari Tuhan adalah benteng kekuatan kita. Kita tidak akan gentar karena Tuhan sudah melindungi kita. Shalom adik-adik, selamat pagi, sampai kita ketemu lagi. Kita mau berdoa, kita tutup mata lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi ini kami sudah belajar, kami sudah mengerti bahwa Engkau, Tuhan, sudah melindungi kami dari segala mara bahaya. Dimanapun kami berada, dimanapun, kapanpun Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungannya. Engkau juga bukan melindungi kami saja, tapi Engkau mau melindungi orang tua kami, mau melindungi kakak kami, adik kami, teman-teman kami, kakak-kakak pena yang lain. Engkau mau juga lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bye-bye.